Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita teman-teman semua. Pagi ini saya hendak bercerita tentang satu kegiatan saya di agro gitu ya teman-teman. Jadi menarik banget, agro bisnis gitu ya. Kita berbicara agro bisnis. Jadi di Roda Gila Agro Jaya namanya. Jadi kalau kita lihat potensi di agro itu sebenarnya sangat amat besar dan sangat menjanjikan teman-teman. Kita bisa melihat dari berita-berita juga yang kita coba searching, baca, kita menganalisa, mencari tahu. Pasar buah premium khususnya itu adalah pasar yang sangat menjanjikan. Karena di dunia itu ada negara-negara yang tidak bisa membuat buah atau tidak bisa buahnya bertumbuh baik gitu ya. Sedangkan kita di Indonesia itu kita memiliki satu iklim yang kapan saja dia bisa tumbuh teman-teman. Jadi kalau kita berbicara ada satu lagu yang mungkin teman-teman masih ingat, lagunya Koes Plus itu lagunya adalah tongkat kayu gitu ya. Jadi orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi kita ini punya potensi yang sangat besar, sangat-sangat besar. Cuman kita tidak melihat, banyak orang tidak melihat. Oke ya, saya setelah menganalisa hampir 6 bulan itu saya mendapati ada hal-hal yang begitu besar yang kita bisa lihat dari potensi di buah, khususnya di buah premium. Jadi kalau bermain di buah atau di agro itu jangan bermain di buah lokal, karena kalau kita berbicara buah lokal tentu hanya bermain di pasar-pasar becek. Jadi pasar-pasar becek tentu kita tidak bisa berharap bahwa harganya akan bagus, penyerapannya akan bagus, bahkan lebih cenderung kita akan dipermainkan oleh para tengkulak. Tapi beda ketika kita masuk ke pasar premium teman-teman. Jadi pasar premium adalah pasar yang begitu terbuka di dunia ini seperti China, Eropa, gitu ya, pasar-pasar besar dunia yang mulai melek tentang superfood. Jadi superfood itu adalah buah. Jadi avocado itu adalah termasuk kepada superfood, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat dari news atau coba teman-teman searching tentang perkebunan. Jadi bahkan kita dengar kayak Jepang, Australia itu malah tenaga kerjanya malah diimpor dari Indonesia. Maksudnya ada banyak orang yang bekerja di sana. Jadi sudah iklim, dan kalau kita lihat juga keterbatasan iklim, benar ya, keterbatasan iklim di mana mereka hanya bisa menanam di musim-musim tertentu gitu ya. Dan bahkan banyak dari mereka yang menggunakan sistem sistem pertanian dengan membuatkan mereka satu seperti atap gitu ya. Jadi untuk membuat tanaman itu tetap tahan dari cuaca. Tapi di Indonesia kan kita tidak. Jadi Indonesia ini kita ada dalam satu negara yang luar biasa. Cuman pertanyaannya adalah kita tidak banyak orang yang bisa melihat. Dan kalau teman-teman bisa lihat, orang-orang yang benar-benar melihat ini, itu mereka benar-benar mendapatkan satu keuntungan yang bersifat infinity. Artinya keuntungan yang tidak terbatas dan bisa berlanjut terus-menerus. Oke ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat petani kita, kebanyakan yang bertaninya adalah bertani yang sifatnya adalah cost-nya tinggi. Jadi udah cost-nya tinggi, kemudian tanamannya bersifat pendek seperti sayur-mayuran, kacang-kacangan gitu ya. Itu sebenarnya bagus sih, tapi kalau kita berbicara bisnis itu cost-nya tinggi. Nah, berbeda kalau kita ngomongin di agro seperti buah durian musangking, kemudian avocado khas, kemudian kelengkeng madu. Yang kalau teman-teman lihat itu kita nanam sekali, itu kita bisa sudah manennya infinity gitu ya, untuk jangka panjang, bahkan bisa diwariskan kan gitu ya. Nah jadi dan di samping itu harganya juga kalau teman-teman lihat kayak durian musangking
itu 1 kilonya 500.000 loh teman-teman. Kalau kita lihat durian khas itu 200.000. Oke ya. Nah, bandingkan dengan misalkan buah lokal. Kalau buah lokal bahkan 10.000 aja itu nggak laku. Oke ya teman-teman. Nah, jadi dari sini kita mencoba teman-teman mengambil satu kesimpulan bahwa ayo mulai melek, ayo mulai kita melihat ini sebagai satu kesempatan dan peluang emas gitu ya. Jadi peluang emas itu sama seperti seperti Anda bisa beli Alphard dengan harga Avanza gitu ya. Jadi kapan lagi gitu ya. Kita mulai, dan saya sendiri sudah ada dalam komunitasnya di PT Roda Gila, dan itu kita lagi proses menanam lebih banyak lagi. Ada sekitar 800 hektar sudah tertanam gitu ya, dan itu di Bali dan akan menyebar lagi ke seluruh Nusantara. Artinya apa? Ini luar biasa. Nah, dengan konsep capital sharing, artinya contoh misalkan kalau kita mau berkebun, kita mesti tanam banyak, tentu dengan modal yang banyak. Contoh misalkan satu kebun dengan luasan 1 hektar, mungkin kita untuk menanam, untuk mengolah, kemudian juga ketika di awal kita mesti membeli lahan, kita mungkin butuh uang 1,5 miliar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan konsep sharing capital, kita ada dalam satu kondisi di mana kita semua berkontribusi. Jadi contoh misalkan untuk 1 hektar dengan tadi kita ngomongin modal 1,5 M. Nah, ini kita bagi-bagi, oke ya. Jadi bagi-bagi. Jadi nanti pemilik lahan berkontribusi, penggarap pertanian atau petaninya itu berkontribusi, kemudian bibitnya berkontribusi, nanti biaya produksi termasuk biaya untuk hama, untuk nutrisi, untuk pupuk itu ada yang berkontribusi. Kemudian jangan lupa teman-teman, kalau misalkan kita sudah ibaratnya berhasil menanam, problem terbesarnya apa ke depan? Problem terbesarnya adalah bahwa siapa yang akan membeli. Nah, itu juga jadi masalah, karena kalau misalkan salah kelola, artinya petaninya bergerak sendiri-sendiri tanpa kita membuat satu komunitas yang kuat, yang memiliki satu visi misi yang sama, maka apa yang terjadi? Maka yang akan untung adalah tengkulak. Nah, beda dengan di kita gitu ya, di Roda Gila. Jadi Roda Gila ini adalah satu PT yang akan bekerja dari hilir ke hulu atau hulu ke hilir, di mana sampai nanti pembayaran untuk pengambilan atau menjualkan menjualkan dari bibitnya, nanti juga menjualkan sampai buah yang sudah panen, itu juga dilakukan oleh PT. Nah, jadi PT ini berperan sebagai pengelola ekosistem, oke ya, dan sampai akhirnya ya itu sudah menjadi uang gitu ya, jadi mereka yang urus. Kemudian ada juga kontributor berupa Korlap, jadi yang mendampingi petani, karena petani tentu perlu mendapatkan edukasi, petani tentu harus dikasih mindset yang benar, pemikiran positif, lalu didampingi kapan dia mesti pemupukan, bagaimana mesti kultur tanahnya, mesti ketinggian tanahnya dan lain-lain, itu dikelola oleh para Korlap atau koordinator lapangan yang akan mengelola maksimalnya hanya 50 hektar. Kemudian kita lihat peranan desa adat. Jadi kalau di Bali atau mungkin nanti di luar daerah, peranan desa di mana lahan atau perkebunan itu ada, itu juga mesti mendapatkan kontribusi. Karena kalau tidak mendapat kontribusi ya kita akan masalah gitu ya. Karena kalau misalkan lingkungan kita adalah lingkungan yang kondusif, maka kita pun besok akan dibantu di sana dalam penyediaan atau penyediaan keamanannya gitu ya teman-teman. Nah, jadi Roda Gila ini adalah satu ekosistem yang luar biasa,
gitu ya. Semua pihak bisa berkontribusi sesuai dengan porsinya, dan semua orang besok akan bisa memiliki perkebunan, di mana perkebunan ini sistemnya adalah dengan menggunakan kontrak kerja selama 20 tahun. Jadi bayangkan kalau Anda memulai dari sekarang, kemudian 3 tahun 4 tahun lagi panen, misal saja karena ini adalah panen buah premium, misalkan itu 1 miliar gitu, kita dapat 1 tahun, maka semua pihak yang tadi berkontribusi itu akan mendapat bagiannya. Ada yang mendapatkan bagian 30%, ada yang akan mendapatkan bagian 15%, 15%, ada yang akan mendapatkan bagian 20%, ada yang akan mendapatkan bagian 5%, dan CSR tentunya ke desa adat itu juga 5%. Artinya semua pihak akan dapat, teman-teman. Oke ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai berkebun buat petani, buat para petani yang misalkan hari ini terkendala dengan permodalan. Jadi dia bisa berkebun tanpa modal. Tapi buat Anda atau kita-kita semua nih yang hari ini pingin berkebun tapi nggak punya lahan karena lahannya juga mahal, maka kita bisa berkebun tanpa lahan. Oke ya. Nah, jadi ini sangat-sangat menarik, teman-teman, dan saya sudah sangat antusias untuk mengembangkan ini. Dan buat teman-teman siapapun yang sangat cepat untuk mengambil peluang ini, segera kita merapat, gitu ya. Saya akan ngomongin ini, terutama dengan teman-teman yang mau satu visi. Ya, yang berbeda visi, ya sudah kita tinggal. Tapi bayangkan nanti misalkan dalam 3-4 tahun kita dapat panen gitu ya. Misalkan nilai panennya 1 miliar. Berarti asumsinya adalah kalau saya hari ini misalkan kontributor di pemasok bibit gitu misalkan, maka saya akan dapat bagian 15%. Jadi 15% dari 1 miliar dapat 150 juta per tahun selama kontrak kita dari awal penanaman sampai 20 tahun. Oke ya, anggap aja misalnya 3-4 tahun lagi kita mendapatkan 150 juta tiap tahun. Dan bayangkan kalau Anda punya 10 hektar, punya 20 hektar kontribusi, kan infinity, banyak sekali yang kita bisa hasilkan. Jadi teman-teman, hidup adalah tentang keberanian untuk mencoba. Kita mungkin saja pernah menghadapi masalah dalam kehidupan di mana kita pernah gagal melakukan sesuatu. Kita mungkin pernah ditipu, apapun itu. Tapi poinnya adalah kita mesti bangkit, dan kita akan bisa bangkit dengan orang-orang yang circle-nya, atau kita ada di circle orang-orang sukses. Jadi semangat, ini adalah satu terobosan yang luar biasa. Siapapun teman-teman yang merasa ini sebagai satu kesempatan, ingat kesempatan itu sama seperti Anda beli Alphard seharga 2 miliar, tapi Anda sekarang bayar cukup hanya dengan harga Avanza. Nah, siapa yang akan mengambil peluang ini? Ya tentu orang-orang yang akan melihat ini sebagai satu peluang. Saya rasa itu apa yang saya bisa sharing, semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau segera merapat, dan saya sangat siap membantu berkoordinasi agar semua upaya kita ini menjadi kenyataan. Atas izin Tuhan, semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan kita diberkati untuk bertemu dengan orang-orang yang satu visi dengan kita. Semoga sukses, berkelimpahan, dan penuh keberuntungan. Oke, salam, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.